Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jakarta Timur kembali menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah parpol calon peserta pemilu 2024 di Harper MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pada Jumat 30 September 2022. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan merupakan tahapan yang dilakukan KPU guna memberikan informasi kepada parpol tentang perkembangan terkini data pemilih. Tujuannya agar bisa mendapatkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tampak hadir pada kesempatan itu Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Wage Wardana, didampingi sejumlah komisioner KPU Kota Jakarta Timur, perwakilan KPU Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Kota Jakarta Timur, dan pihak terkait lainnya. Ketua KPU Kota Jakarta Timur Wage Wardana dalam sambutannya menegaskan bahwa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sangat penting bagi para parpol dalam menghadapi pemilu 2024. Tujuannya untuk apa ya? Pastinya satu, memutakhirkan data pemilih biar pemilih kita tadi sesuai dengan prinsip mutakhir, akurat, dan juga bisa bertanggungjawabkan. Kira-kira gitu. Jadi sekaligus menginformasikan kepada stakeholder terkait data pemilih kita per bulan September ini. Itu tujuannya sih. Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa ini merupakan rekapitulasi DPB terakhir di tahun 2022 yang selanjutnya akan menunggu data DP4 dari KPU RI lalu akan diturunkan ke panitia pendaftaran pemilih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian. Tentunya kita menyampaikan hasil proses pemuktahiran data pemilih rutinitas kita setiap bulan, namun rakor ini per 3 bulan sesuai dengan PKPU pemuktahiran data pemilih. Jadi tujuannya memang untuk semua mengetahui jumlah pemilih di Jakarta Timur. Sehingga ketika tidak terdaftar tentunya segera melaporkan ke kami dan kami akan tindak lanjuti dan kita akan masukkan ke dalam daftar pemilih di Jakarta Timur. Jadi kami di akhir tahun ini menunggu data DP4 dari KPU RI. Lalu kita akan pencermatan terlebih dahulu terkait dengan DP4 itu dan nanti akan kita turunkan ke Pantarlih untuk dicoklit. Jadi kemungkinan awal tahun kita sudah mulai coklit dengan Pantarlih seluruh Jakarta Timur. Pada kesempatan yang sama, Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Timur, Marhadi, mengungkapkan bahwa selain fungsi pengawasan, Bawaslu juga akan memberikan masukan ke KPU terkait DPB. Selanjutnya, ia meminta kepada KPU untuk menghapus data tersebut dari DPB. Pihaknya juga melakukan kunjungan ke lapangan guna mengecek mereka yang tinggal di Jakarta namun tidak masuk ke DPB. Bagaimana fungsinya mengawasi jalannya pemilu ini termasuk daftar pemilih berkelanjutan ini. Jadi kita mengecek orang-orang seperti orang-orang yang sudah meninggal, masih ada gak datanya di DPB itu. Kalau memang ada, kita beri masukan ke teman-teman KPU untuk orang-orang itu dihapus. Kemudian begitu juga kita turun ke masyarakat, kita uji petik, ada memang dia tinggal di Jakarta, namanya tidak masuk dalam DPB, maka kita merekomendasikan ke teman-teman KPU untuk orang itu dimasukkan ke dalam DPB. Itu peran Bawaslu gitu ya. Jadi kita juga mengharapkan kepada masyarakat, partai politik untuk mengecek ya konstituennya melalui lindungi hakmu supaya betul-betul orang-orangnya itu, konstituennya itu, anggotanya masuk ke dalam DPB sehingga nanti ketika penetapan DPT, daftar pemilih tetap itu udah clear ya, orang-orangnya sudah masuk, tidak ada lagi last minute ketika mau penetapan mereka baru kata ada sekian ribu orangnya tidak dimasukkan ke dalam DPT. Padahal jauh-jauh hari semacam ini sudah ada rapat koordinasi berkali-kali, KPU sudah mengadakan dan juga tidak jemu-jemunya Bawaslu menyarankan jauh-jauh hari mereka juga memasukkan nama-nama konstituennya, nama anggota partainya, nama-nama partisipan partainya yang belum masuk disampaikan ke KPU agar dimasukkan ke dalam DPT atau DPB ini gitu. Sejumlah peserta rakor
dari perwakilan parpol yang hadir menyambut positif dengan adanya penyampaian update data pemilih yang dilakukan KPU. Hal yang sama disampaikan perwakilan DPB Partai Republik Kota Jakarta Timur, Soekardi, yang menanggapi positif rakor dengan KPU Kota Jakarta Timur. Ia menanggapi informasi tentang potensi besar pemilih baru yang berasal dari lapas dan panti, dan tempat khusus lainnya yang akan menjadi salah satu konsen bagi Partai Republik. Untuk kegiatan hari ini tanggapannya sangat positif sekali ya, karena memang kita sebagai partai baru di Partai Republik belum banyak tahu tentang pengetahuan terutama sekali daftar pemilih ya. Ini sehingga kita jadi banyak tahu gitu, dari apa-apa yang disampaikan oleh tadi Pak Wage ataupun dari KPU DKI. Ini sangat membantu bagi kita sebagai orang-orang baru di partai. Untuk masukannya tetap kita sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, tetap minimalnya 1.000 dari yang pemilih tetap yang ada di partai itu tetap sesuai. Jadi kita juga maksimalkan terutama sekali di Jakarta Timur ya, kita udah lebih dari 1.000 harapannya, biar nanti kalau seandainya ada KTP ganda tetap kita bisa lebih dari 1.000 itu. Rentan dan disabilitas seperti apa Partai Republik? Nah, ya memang untuk pemilih disabilitas terutama sekali tadi yang di lapas ya, kita memang belum punya orang untuk di dalam sana, tapi untuk kedepannya kita tetap akan masuk ke lapas-lapas yang ternyata pemilihnya cukup banyak, tadi lebih dari 4.000 yang ada di Pondok Bambu ataupun ada yang di lapas mana satu lagi Cipinang. Kita belum punya orang untuk masuk ke sana, tapi harapannya dengan adanya informasi yang di sana ternyata pemilihnya banyak, kita akan mencoba untuk masuk melalui ya kader-kader Partai Republik. Rakor tersebut dihadiri 19 perwakilan partai politik dari 24 parpol yang diundang KPU Kota Jakarta Timur. Perwakilan Polres Jakarta Timur, Kodim 0505 Jakarta Timur, Kesbangpol Jakarta Timur, Lapas Perempuan Pondok Bambu, Rutan Cipinang, Lapas Narkotika Cipinang, dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Jakarta Timur. Rizal Hadid, MDI Jakarta, melaporkan.